Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita melanjutkan ngaji kitab Fathul Mu'in, di mana kita pada saat ini masih ada di dalam bab pernikahan, dan ini akan menjelaskan tentang yaitu bentuk-bentuk model penyebutan di dalam akad, terutama terkait dengan yaitu penentuan nama terhadap seorang wanita yang dinikahkan oleh walinya. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah dari kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yan'aqidu an-nikahu bila dzikri mahrin fil aqdi. Wa yan'aqidu, dan sah. Apa an-nikahu, nikah, bila dzikri mahrin, dengan tanpa menyebutkan mahar fil aqdi, di dalam akadnya. Umpamanya ada seorang wali atau seorang penghulu atau hakim, dia mengakad nikahkan seseorang, umpamanya maharnya tidak disebutkan, maka di dalam kitab Fathul Mu'in ini masih dianggap sah pernikahannya. Bal, akan tetapi yusannu, disunahkan apa zikru, yaitu menyebutkan mahar fihi, di dalam nikah atau di dalam akad. Nah, tetapi perlu diketahui bahwa tidak disebutkan mahar itu hanya sah begitu saja, artinya tidak mendapatkan kesunahan di dalam pelaksanaan akad. Sementara kita tentu menginginkan dalam ibadah itu menjadi sempurna, di mana pelaksanaan yang bersifat kesunahan itu juga harus bisa dilaksanakan dengan baik. Maka lebih bagus dianjurkan oleh Nabi ya penyebutan mahar di dalam akad. Sekali lagi, sekalipun itu sah, tidak menyebutkan mahar. Wa kuriha, dan dimekruhkan ya apa ikhla'uhu. Wa kuriha, dan dimekruhkan apa ikhla'uhu, yaitu mengosongkan di dalam akad anhu, dari penyebutan mahar. Nah, ini jadi sah tapi makruh gitu loh. Sah tapi makruh. Yang baik itu bagaimana? Ya, disunahkan ketika akad mahar itu disebutkan. Nah, memang dalam konteks yang lain, dalam kasus yang berbeda, memang ada yaitu akad di mana maharnya itu justru tidak disunahkan untuk disebutkan. Ya, maka itu memang lau zawaja, andaikan seorang juragan atau sayyid menikahkan amatahu, akan budak amatnya, bi'abdihi, dengan budak atau dengan hamba sahayanya yang laki-laki. Jadi umpamanya saya seorang juragan memiliki budak perempuan dan budak laki-laki. Itu umpamanya ketika saya akadkan, ya saya nikahkan, maka lam yustahabu, maka tidak disunahkan, yaitu menyebutkan daripada mahar pada saat akad. Nah, ini ternyata ada
pengkhususan atau pengecualian. Wasyurito, dan disyaratkan bizaujati, pada perempuan al-mangkuhati, yang dinikahkan. Disyaratkan juga bahwa perempuan yang akan dinikahkan itu harus tahu wali itu, harus tahu hakim itu, harus tahu penghulu itu. Makanya di dalam sistem yaitu pernikahan yang diatur oleh negara ini, bahwa yang namanya penghulu itu yaitu dianjurkan untuk melaksanakan rapat atau untuk melihat data-data yang dibawa oleh mempelai. Apa yang dimaksudkan? Ya biar nanti bahwa pernikahan itu betul-betul benar dan sah, tidak ada kemudian terjadi tuntutan hukum. Jadi artinya bahwa orang yang mau dinikahkan itu betul-betul sudah bersih ya, dari tuntutan hukum, bebas dari tuntutan hukum apapun. Apa disyaratkan bagaimana perempuan yang dinikahkan itu? Khuluwun, bahwa wanita itu harus, itu menjadi khobar. Khuluwun syaratnya menjadi naibul fa'il. Khuluwun itu harus kosong, ya, kosong min nikahin, dari ikatan nikah. Jadi jangan sampai bahwa wanita yang mau dinikahkan itu adalah wanita-wanita yang masih terikat dengan pernikahan yang lain, punya suami ya, atau wa'iddatin, dan harus bebas, kosong dari masa iddah, min ghairihi, dari suami lainnya. Ini penting. Jadi yang pertama, dia memang betul-betul wanita yang akan dinikahkan itu adalah wanita yang sudah tidak ada ikatan ya secara hukum dengan suami yang dulu. Yang kedua, yang selanjutnya adalah bahwa wanita yang akan dinikahkan ini juga harus betul-betul bersih dari iddahnya. Iddah talak ya maupun iddah cerai. Iddah karena talak cerai atau iddah karena talak karena mati. Ini harus pinter menelitinya penghulu ini, hakim ini harus ngerti hitungan-hitungan iddah. Karena itu di dalam hukum Islam itu hukum yang sangat mempertimbangkan kemaslahatan. Saking pentingnya orang itu islah, tidak digendaki yang namanya talak cerai, Islam masih menawarkan ya waktu yang namanya iddah. Iddah itu adalah masa tunggu sampai selesai ya masa tunggu itu, sehingga si istri itu betul-betul yaitu sempurna dan bersih. Nah, masa tunggu ini ada dua hikmahnya. Di saat masa tunggu yang disebut dengan iddah ini, barangkali bahwa kedua suami istri ya, istri yang sedang iddah ini barangkali suaminya ingin rujuk lagi, barangkali karena pertimbangan anak, atau mungkin dia sadari akan kesalahannya masing-masing, maka akhirnya terjadilah rujuk. Nah, rujuk itu bisanya hanya di saat iddah. Itu satu hikmahnya. Yang kedua, iddah itu ingin memastikan bahwa yang namanya perempuan ini betul-betul bersih. Bersih artinya tidak ada yaitu bibit-bibit yang terdapat di dalam rahimnya. Karena ini nanti akan menentukan kapan si istri ini akan kemudian menikah. Umpamanya kalau di masa iddah kemudian sang istri ini dinyatakan
yaitu hamil, maka istri ini tidak bisa nikah sampai kemudian wada'il hamli, sampai istri ini, seorang perempuan ini sampai yaitu melahirkan. Ini pentingnya iddah. Di samping ingin memastikan bahwa rahim perempuan itu betul-betul bersih. Nah, bara'atul rahimi. Ya, bara'atul rahimi. Jadi memastikan bahwa wanita ini betul-betul rahimnya dalam keadaan bersih. Kalau tidak nanti itu, maka umpamanya hamil, maka tidak boleh perempuan ini nikah, harus sampai biwadil hamli, sampai melahirkan iddahnya ini. Nah, ini penting untuk diketahui. Syarat yang lain di dalam akad adalah wata'inun. Disyaratkan harus wata'inun dan adapun ta'in. Laha kepada perempuan yang akan dinikahkan tersebut. Ta'in itu artinya ditentukan, ya, oleh si wali tadi. Jadi wali ketika mau menikahkan, ya, putrinya atau seorang yang bertugas untuk menikahkan, ya, itu harus betul-betul ta'in di dalam akadnya itu. Perempuannya itu harus betul-betul ditakyin betul, ditentukan perempuan yang dinikahkan tersebut. Contoh begini, umpamanya terjadi seperti ini, zawwajtuka ihda banati. Contoh ini, ada seorang wali mengatakan, zawwajtuka, aku kawinkan kamu, ihda banati, kepada salah satu anakku. Sementara anaknya ada 5, tapi hanya menyebutkan yaitu salah satu anakku. Nah, ini bagaimana hukumnya? Kira-kira kalau ada wali, cara menikahkan atau menggunakan sehwatnya itu seperti ini, zawwajtuka ihda banati. Kira-kira bagaimana penyebutan seperti ini? Ya, dengan penentuan seperti ini, ya, dengan ihda banati, anaknya 5, tidak disebutkan, cuma hanya menyebutkan salah satu dari anak-anakku yang 5 satu misal. Sahkah atau tidak seperti ini? Takyin model sini itu batilun, ternyata batal, nggak sah. Kalau ada seorang wali menikahkan, mengakadkan putrinya dengan menggunakan redaksi seperti ini, dengan zawwajtuka ihda banati, aku kawinkan kamu pada salah satu anak-anakku, itu batal. Walau ma'al isyarati, sekalipun pada saat menggunakan sehwat ini, si bapak atau si wali ini menyertakan dengan isyarah, menunjuk kepada para putrinya, nggak bisa itu. Kenapa? Karena tidak sahnya ini, padahal biasanya nanti di dalam penjelasan di antara takyin itu bisa dengan cara isyarah, menunjuk. Lah ini salahnya, dia menunjuk tidak secara spesifik, tapi menunjuk secara keseluruhan. Ihda banati, pas waktu itu anaknya kumpul 5 bersama-sama di situ, ditunjuk semuanya, nggak bener itu, salah itu. Sementara bagaimana isyarah yang benar itu? Ya, isyarah yang benar itu ya harus takyin, harus jelas. Dan sesungguhnya takyin ini sudah cukup, bisa digunakan akad takyin. Tapi kalau takyinnya model yang ini nggak bisa, terlalu umum. Maka itu wayakfi, dan cukuplah at-takyinu, yaitu menentukan atau penentuan. Sungguhnya cukup menggunakan penentuan biwasfin, dengan menggunakan yaitu sifat, atau yaitu dengan cara memberikan sifat kepada anaknya yang mau dinikahkan tadi, au isyaratin, atau menunjuk dengan yaitu menggunakan isyarah, itu boleh.
Nah, cuma harus tahu caranya. Bagaimana cara mentakyin dengan cara memberikan sifat, dan bagaimana caranya mentakyin dengan menggunakan isyarah, itu harus tahu. Contoh di sini dicontohkan. Kazawwajtuka binti, ya ini. Kazawwajtuka binti, zawwajtuka, aku kawinkan kamu binti pada anakku. Aku nikahkan engkau binti pada anakku. Nah, ini bagaimana kalau seperti ini? Ya, bisa sah kalau model ini dengan syarat walaisa lahu ghairuha. Dengan syarat walaisa, tidak ada lahu bagi si wali tadi ghairuha, selain anak perempuan tadi. Ya, selain anak perempuan, binti itu tadi. Dengan ucapan binti itu tidak ada yang lain. Ya. Dan penyebutan binti, ya, itu namanya ta'yin sudah, dengan catatan kebolehannya dengan menggunakan zawwajtuka binti itu syaratnya walaisa lahu ghairuha, tidak ada bagi wali itu selain anaknya itu, ya kecuali ya itu tadi, atau dengan cara yaitu bentuk sifat yang lain. Contoh, zawwajtuka binti allati fiddari, contoh, zawwajtuka, aku nikahkan kepadamu atau aku kawinkan padamu binti, anakku allati fiddari, yang ada di dalam rumah. Ini bagaimana, sah apa enggak? Sah, ya sah, tapi dengan syarat walaisa fiha, walaisa, dan tidak ada fiha di dalam rumah itu ghairuha, selain daripada anak tadi, anak yang disebutkan tadi. Dan itu harus clear itu. Umpamanya ada seorang wali punya anak 3, yang 2 itu mati, tinggal 1, atau yang lain ada di luar sudah menikah masing-masing, itu yang ada yang ikut dengan dia itu tinggal yang terakhir nomor 3, dan selalu ada di rumah, tidak pernah keluar, satu misal. Maka ketika ada seorang wali mengakad nikahkan dengan hanya menyebutkan zawwajtuka binti allati fiddar, itu juga sah hukumnya. Karena apa? Karena dia sudah menggunakan yaitu ta'yin, namanya ta'yin, penentuan. Penentuannya di mana? Allati fiddar, itu namanya ta'yin, dengan menggunakan sifat, ya, au isyaratin, atau menggunakan isyarah. Contoh, zawwajtuka binti hadhihi, aku kawinkan engkau binti dengan anakku hadhihi, ini itu kan tentu akan menunjukkan hadhihi, yang ini. Lah itu boleh, ya, ya, itu boleh. Wa in samaha, sekalipun samaha menyebut siapa waliha akan putrinya biwairi ismiya bil kulli, biwairi ismiya, yang bukan namanya putrinya, bil kulli, di dalam keseluruhan. Contoh nanti, ya, umpamanya ada menyebutkan seseorang, ya, kepada anaknya, caranya menikahkan begini, aku nikahkan, ya, zawwajtuka binti Fatimah allati fiddar, satu misal, aku nikahkan anakku Fatimah yang ada di dalam rumah. Nah, umpamanya ketika menyebutkan Fatimah, ternyata namanya bukan Fatimah tapi Zainab, ternyata. Bagaimana penyebutan yang salah, tetapi ta'yin sifatnya, isyarahnya itu benar, ya, karena memang tidak ada lagi yang ada di dalam itu kecuali Fatimah, tapi dia salah nyebutkan. Saka itu juga hukumnya sah, boleh, ya. Wa in samaha, sekalipun
menyebutkan waliha akan nama putrinya itu bi ghairi ismiha, yaitu yang bukan namanya. Ya menyebutkan bukan namanya mungkin ya karena salah atau lupa. Tapi menyebutkan allati fiddar, yaitu yang ada di rumah, sementara tidak ada yang di rumah kecuali ya Zainab tadi, tapi tidak menyebutkan, salah menyebutkan yang disebutkan Fatimah. Itu seperti itu dianggap sah. Ya. Contoh ya, saya kawinkan engkau pada putriku. Zawwajtuka ya binti. Sedangkan wali ya tersebut tidak memiliki putri lagi selain yang sedang dikawinkan. Boleh itu, karena memang tidak punya anak lagi. Yang dimaksudkan binti bagi seorang wali ya tidak ada lain ya anaknya itu. Sekalipun tidak menyebutkan nama, ya itu sah. Jadi hanya menyebutkan itu, tapi dengan catatan memang benar-benar si wali itu memang tidak memiliki putri yang lain. Atau begini, zawwajtuka binti allati fiddar, atau zawwajtuka binti Fatimah allati fiddar. Bagaimana saya contohkan tadi, ternyata salah. Itu boleh, seperti itu boleh. Boleh, sekalipun wa in samaha, sekalipun menyebut siapa waliha kepada si putrinya bi ghairi ismiha, yang bukan namanya. Wong namanya Zainab kok disebutkan Fatimah, tapi jelas bahwa kamu saya nikahkan dengan anakku Fatimah yang ada di dalam rumah, sementara namanya anaknya itu bukan Fatimah tapi Zainab. Tapi secara takyin, penunjukan tentang sifat, itu memang tidak ada anak lain yang di dalam itu ya kecuali Zainab, cuma hanya salah penyebutan nama, maka itu tetap dianggap sah. Bikhilafi, berbeda halnya dengan ini. Berbeda, umpamanya wali menyebutkan zawwajtuka Fatimata. Ini berbeda, tidak menyebutkan binti, tidak menyebutkan sifat dan isyarohnya, tidak menyebutkan tempat allati fiddar, tidak menyebutkan yaitu isyarah hadihi. Umpamanya ada orang menikahkan dengan menggunakan narasi zawwajtuka Fatimah, ini bagaimana hukumnya? Seperti itu harus ditafsir ini. Wa in kana, jika ada isma binti, yaitu nama anaknya memang Fatimah satu misal, ya. Jadi artinya begini, wa in kana, ini saya artikan sekalipun aja enak. Zawwajtuka, saya ulangi, zawwajtuka Fatimah, saya kawinkan engkau pada Fatimah, satu misal ucapan seseorang tadi. Wa in kana, sekalipun ada Fatimah itu isma bintihi, adalah nama putrinya, sekalipun ada itu nama putri, tapi tidak ada penunjukan tadi, tidak ada kata-kata binti tapi langsung Fatimah, sekalipun itu ada, sekalipun itu memang Fatimah itu anaknya Fatimah, tapi tidak disebut. Itu bagaimana itu? Itu seperti itu belum cukup. Tanpa mengucapkan putriku maka tidak cukup seperti itu. Karena apa? Karena kalau tanpa seperti itu ya, tanpa menyebutkan putrinya itu, ya, tanpa menyebutkan binti itu dianggap tidak cukup, karena Fatimah itu banyak. Boleh jadi Fatimah tetangganya, Fatimah kenalannya, Fatimah yang lain. Itu tafsirnya ini. Jadi tidak cukup orang itu menyebutkan zawwajtuka Fatimah, karena sekalipun itu Fatimah anaknya, itu tidak cukup. Karena apa? Karena khawatir bahwa dengan disebutkan Fatimah dengan tanpa takyin binti itu, boleh jadi itu nanti ada Fatimah yang lain, maka penting adanya takyin tambahan tadi. Kecuali inna wayaha, ini kecuali jika inna wayaha, illa kecuali inna wayaha, jika yaitu mereka berdua
dua pihak yang sedang akad itu loh, ya, antara bapak tadi dengan si pihak lelaki, calon mempelai lelaki tadi itu memang, jika memang, kecuali jika dia berdua itu meniatkan Fatimah itu yaitu kepada putrinya. Kalau memang itu meniatkan kepada putrinya, ya itu harus ada niat itu maksudnya, ya. Nah ini ada juga narasi yang ditawarkan oleh Vicky. Walau kola, andaikan ada satu ucapan dari wali atau sigotnya wali begini. Tadi ini harus ada ya pengecualinya itu, kalau memang keduanya itu meniatkan yang dimaksudkan Fatimah itu adalah putrinya bapak tadi. Itu harus ada kesepakatan, ada niat. Takut Fatimah yang lain gitu loh. Ini ketika kalau hanya menyebutkan nama tanpa disebutkan binti. Sekarang umpamanya disebutkan binti tapi salah namanya, bagaimana itu? Walau kola, andaikan yaitu berkata atau mengucapkan siapa wali, narasi segotnya begini wali itu, zawwajtuka, saya kawinkan ya engkau binti kepada putriku al-kubro yang paling besar, wasamaha, dan kemudian disebutkan namanya, ya. Tapi dia menyebutkan awalnya begini ya, engkau atau saya kawinkan engkau pada putriku yang besar, ini sifatnya putrinya itu yang besar. Tapi ketika menyebut namanya, ternyata namanya itu salah, yang disebut justru yaitu anaknya yang kecil, biismi sugro, nama anaknya yang kecil. Umpamanya seperti ini terjadi gimana? Ternyata sohasa karena di sini takyinnya itu lebih kepada bintil kubro, anakku yang paling gemuk, satu misal, yang paling besar sendiri. Ternyata yang paling besar itu umpamanya namanya yaitu Zainab, sementara yang kecil namanya Fatimah. Lah pada waktu menyebutkan si bapak tadi, aku kawinkan kamu dengan anakku yang paling besar yang bernama satu misal yaitu Fatimah, ya, Fatimah ini ternyata bukan anaknya yang paling besar, tapi yang paling kecil, nama sebenarnya itu Zainab. Umpamanya penyebutan seperti ini salah, yang disebutkan justru namanya adiknya yang kecil, maka soha tetap dianggap sah bil kubro, terhadap akad nikahnya yang besar, tetap sah, itu gak batal itu. Ini argumentasinya, ilatnya li annal kubro li annal kibaro, karena sesungguhnya adalah karena bahwasanya yang besar itu, ya, dengan menyebutkan kubro yang besar itu menjadi sifatun qaimatun bidzatiha, ini ilatnya. Jadi sekalipun salah penyebutan nama, tapi dengan membahasakan besar itu cukup, karena besar itu sifatun qaimatun bidzatiha, merupakan sifat qaimatun yang berdiri sendiri, bidzatiha dengan fisiknya putrinya. Karena yang menjadi style, ciri-ciri fisik tubuhnya itu, nama itu tidak mewakili ternyata, ya. Bikhilafil ismi, tentu ini berbeda dengan nama, jadi yang diutamakan yaitu lebih kepada sifat qaimah bidzatiha, ya, bukan kepada yaitu nama. Oleh karena itu fakuddima, maka didahulukan sifat besar itu, didahulukan alaihi daripada nama. Jadi lebih dahulukan sifat. Ini ada satu pernyataan lagi. Bagaimana walau kola, andaikan berucap
Siapa wali? Ucapan wali itu begini, zawwajtuka binti Khadijah. Ini aku ya kawinkan engkau binti dengan anakku Khadijah yang namanya Khadijah. Wali mengatakan itu, jadi disebutkan bintinya dan kemudian namanya. Ternyata Pak Banat, maka ternyata ya Khadijah yang disebutkan oleh wali tadi, binti anakku Khadijah, itu ternyata itu Khadijah itu adalah binta ibnihi, jadi anak perempuan, ya anak perempuan dari anaknya, artinya cucunya ini. Ternyata Khadijah yang disebutkan oleh wali itu cucunya. Nah, bagaimana seperti ini? Umpamanya terjadi seperti ini, bagaimana itu? Ya, aku bilang ya, aku nikahkan ya engkau dengan putriku yang bernama Khadijah. Ternyata yang saya sebut itu Khadijah itu sungguhnya bukan anakku, tapi itu adalah cucuku. Loh, ternyata di sini sahih, sah pernyataan seperti itu, akad model seperti itu sah. Tapi dengan syarat nawayaha, dengan catatan bahwa ya bapak itu meniatkan kepada anaknya, ya maka dengan meniatkan Khadijah itu kepada cucunya itu, dengan syarat bahwa wali itu meniatkan ya kepada yaitu cucunya. Saya ulangi lagi, apabila ya seorang wali menikahkan kepada putrinya, zawwajtuka binti Khadijah, saya kawinkan engkau dengan putriku yang bernama Khadijah. Pak Banat, maka ternyata Khadijah itu nama cucunya. Jadi penyebutan kata Khadijah itu bukan nama anaknya, tapi itu nama cucunya. Sah itu. Soha, maka akad tersebut sah. Innawaya, apabila mereka meniatkan ya Khadijah yang dimaksudkan itu kepada cucunya. Ini ada perbedaan. Binti ya, binti itu kan anakku, sementara Khadijah itu adalah nama cucunya. Kalau kemudian ini sahnya ibu ini, kalau kemudian penamaan Khadijah itu diarahkan kepada cucunya yang memang itu cucunya, ini bintinya ini adalah seakan-akan salah seperti itu, maka itu menjadi sah. Au ayyanaha, atau si wali tadi menentukan akan Khadijah bi isyaratin, dengan isyarah. Aulam yu'raf, atau tidak diketahui ya, tidak diketahui. Aulam yu'raf, atau tidak dikenal lah, lisolbihi, yaitu mempunyai, yaitu solbi itu ya anggaplah keturunan ya, tidak dikenal wali itu, lam yu'raf, tidak dikenal ya wali, lisolbihi, baginya mempunyai keturunan, ghairuha, selainnya Khadijah. Ya, ini jadi si wali itu dikenal memang tidak memiliki anak perempuan dari turunannya selain putri anaknya atau selain cucunya tadi. Wa illa, kalau tidak demikian, maka maka tidak akan bisa sah atau tidak diterima atau tidak salah yang namanya akad tadi. Masya Allah, luar biasa. Wa syurito, dan disyaratkan fiha, pada perempuan juga, perempuan yang dinikahi itu aidon juga disyaratkan, perempuan yang akan dinikahkan itu adamu mahromiyatin, bukan ada hubungan mahrom.
bainaha antaranya perempuan, wa bainal khotibi dan antaranya si pelamar, binasabain yaitu baik melalui nasab. Ya tidak boleh itu. Jadi syaratnya bahwa orang yang perempuan yang dinikahkan itu tidak ada hubungan ya dengan calon lelaki tadi, tidak ada hubungan secara nasab. Fayahrumu maka haram karena nasab, li ayatin karena adanya dalil ayat, kurimat alaikum ya, kurimat diharamkan alaikum atas kalian semua. Siapa itu? Qurbatin wairi ma dakhala fi walati umumatin wa khuulatin. Yaitu yang haram itu bagimu adalah nisa'u qorobatin, perempuan-perempuan kerabat, perempuan-perempuan yang menjadi kerabat dekat. Wairi ma selain sesuatu, artinya selain perempuan. Dakhala yang termasuk fi waladi umumatin, yaitu perempuan dari siapa? Dari anak bebek, wa khuulatin dan yaitu anaknya siapa ini? Atau bebek ya, waladi umumah dari anaknya bebek, wa khuulatin dan anak perempuannya daripada kholah bebek dari pihak laki-laki ya. Jadi begini ya, selain anak perempuan dari bebek atau paman, baik dari ayah maupun dari ibu gitu loh. Selain itu, kalau itu boleh dinikahi, karena itu menjadi sepupu namanya, menjadi sepupu. Nah ini nanti akan kita jelaskan terkait dengan wanita-wanita yang haram dinikahi. Maka itu fahinaidin, maka ketika itu, karena itu yahrumu haram apa nikahu ummin, yaitu menikahi ibu. Tidak boleh menikahi ibu itu. Waya adapun yang dimasukkan ibu itu adalah man orang waladatkah yang melahirkanmu, itu namanya ibu. Au waladat man waladaka, atau yaitu wanita yang melahirkan orang yang melahirkanmu. Dalam hal ini adalah yaitu nenek. Nenek maksudnya. Jadi tidak boleh nikahi ibu, tidak boleh nikahi nenek. Zakaron kana ya, zakaron kana baik itu laki au unsa ataupun dari perempuan. Waya adapun nenek ya, waya adapun waladatka man waladaka, baik laki maupun perempuan tadi, nenek atau kakek itu, waya adapun itu namanya al-jiddatu, yaitu al-jaddatu namanya itu nenek, minal jihata ini dari arah kedua orang tua, baik dari ibu maupun dari bapak. Nah, yang kedua, yahrumu nikahu umin ya, wabintin. Kenapa dibaca wabintin? Karena wawunya atop. Andai kan ditulis ulang kalimatnya, yahrumu nikahu umin wabintin gitu loh. Wabintin dan haram juga menikahi yaitu bintun. Bintun itu siapa? Yaitu man walad taha, yaitu seorang perempuan walatah yang kau lahirkan, atau walat taman waladaha, atau perempuan dari anak yang kau lahirkan. Zakaron kana baik lelaki au unsa atau perempuan. La makhlukatin ya, la makhlukatin tidak haram, la makhlukatin
tidak haram itu menikahi perempuan ya yang tercipta min ma'in zina, dari air zina. Nanti ini akan saya jelaskan selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang telah saya sampaikan jadi bermanfaat. Wa akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.